pakenan saking dulur-dulur. Sebenarnya kita memahami Satrio Piningit, memahami Ratu Adil itu yang pas bagaimana, Romo, menurut jenengan? Niki nek versi kula, jadi memang dari beberapa tahun yang lalu ya, bahkan sebelum ketika saya masih kecil, tapi yang rame-ramenya diperbincangkan itu pada peralihan dari 19 ke 20. Intinya di tahun 98 99 itu rame Ratu Adil Satrio Paningit. Sehingga dari sini timbul berbagai pendapat, ada yang inilah, ada yang itu, sesuai dengan versinya masing-masing. Dan mungkin saya juga mempunyai versi yang beda, karena ini pun bukan hasil olahan saya, melainkan dari ajaran dari leluhur saya, ajaran dari sesepuh saya, bahwasanya yang dinamakan Satrio Piningit. Jadi kalau saya mengupasnya, sat itu artinya asat. Tri itu telu. Yo itu hawa. Manusia mempunyai 4 anasir hawa: api, angin, bumi, serta air. Dan keempat unsur ini mempunyai karakter yang berbeda: amarah, alwamah, supiyah, dan mutmainah. Nah, maka disebut satrio, sat asat, tri telu, yo hawa. Nah, untuk membuat dunia ini tentram, bagaimana kita bisa mengendalikan 3 unsur ini? Gitu. Unsur api, unsur bumi, unsur air, dan yang tersisa adalah unsur angin. Mengapa demikian? Angin merupakan napas, tan napas. Dengan kehidupan itu kita bisa hidup, kita bisa tenang. Bagaimana kok tidak? Apinya yang dipertahankan. Api adalah simbol daripada amarah, nafsu amarah. Kalau kita selalu mengedepankan amarah, maka yang terjadi adalah permusuhan. Mengapa tidak alu-amah? Kalau alu-amah kita tidak akan merasakan kepuasan, Kurang terus gitu. Selalu kurang terus. Lantas bagaimana dengan supiyah? Kita akan mengumbar nafsu kita, nafsu seksual kita. Nah, mutmainah inilah yang harusnya bisa mengendalikan 3 ini. Jadi sat asat tri telu yo hawa, mengeringkan tiga unsur tersebut, bukan mematikan tapi mengendalikan. Jika sudah mengendalikan, maka kita akan menjadi Satrio Piningit. Yang dipingit siapa? Jiwa kita, roh kita, perjalanan hidup kita. Ini kalau dengan tayangan yang kemarin itu nyambung tentang ilmu mampir ngombe wi. Satrio Piningit, lalu Ratu Adil, ya kan? Nah, Ratu Adil kembali. Rat itu jagat. Adil wis ngarani Gusti Allah. Karena sesungguhnya sang adil itu hanya sang murba jagat. Jagat cilik, jagat gede tanpa beda. Artinya dalam jagat kecil adalah jagat kewadakan, jagat di diri kita. Jika di dunia nyata ini kita bisa melihat bumi, coba jenengan
pesut tangan mulai adus ping piro dino isih ana lemahe air, kita ada keringat, kita ada ludah, kita punya air mata, angin yang keluar dari dada di hidup lewat hidung, ini adalah angin. Api, hawa panas yang ada di tubuh kita, bahkan amarah yang ada di diri kita, itu adalah 4 unsur yang ada di alam nyata. Dan semua yang ada di belahan muka jagat raya ini ada di dalam diri kita. Gemuruhnya suara angin, derunya ombak lautan, itu ada di diri kita. Ra percaya, tutupen kupingmu kiwa tengen. Dengarkan apa di situ. Nah, itu. Betapa suara itu adalah suara yang ada di alam nyata. Gitu. Sedangkan adil, nah keadilan itu adalah hak dari sang murbut jagat. Itu bagi saya. Jadi bukan seperti yang diisu-isukan iki ape tukule Ratu Adil sing ison. Lah sing ngendhaleni kahanan iki yo ning Gusti Allah. Ketika manusia terkontaminasi dengan hiruk pikuk keduniawian, Allah membuat teguran lewat tangannya. Tangannya adalah sebangsa manusia, disusupkan lewat pikirannya, kon gawe virus corona geger jagat ya. Itu teguran dari Allah sebenarnya. Toh nyatanya, dan itu tapi bukan murka loh nggih. Allah itu tidak murka, tapi dengan teguran itu Allah berusaha untuk mencintai karena saking kangene karo umate. Iya. Dengan adanya corona kan semua sedunia itu dengan serta merta menyebut nama beliau, ya Rob, segera hilangkan corona dari muka bumi, ya Allah, dan rampung nih musibah ini terus kuwi. Ape turu yo nyebut ngono, ape lunga yo nyebut ngono. Lah itu bentuk cinta, bentuk kangennya Allah kepada umatnya. Rindu sebenarnya. Tapi dari makna masker itu Romo, ada nggak sanepan tersendiri? Kalau menurut panjenengan, apa yang bisa kita ambil hikmah atau sebenarnya Tuhan menginginkan apa sih disuruh pakai masker itu? Ya, gini ya. Jadi dari dulu orang Jawa itu untuk cuci tangan sampai bersih itu sudah dari dulu. Apalagi kalau penjenengan delok ning desa-desa di rumah kediaman orang kuno yang masih di pelosok desa sana, setelah cuci tangan penjenengan disuruh langsung ke dapur, sikile dikon nglebokke pawon. Untuk apa itu? Menghilangkan sawap-sawan. Nah, kembali dalam hal ini bahwasanya untuk filosofinya cuci tangan itu bukan berarti lambang orang yang melepaskan tanggung jawab, tidak, melainkan pergunakanlah pekerjaan kamu itu dengan sebaik-baiknya, kerjakan sesuatu itu dengan bersih. Tangan ini kan untuk bekerja, untuk berkarya. Berkaryalah yang bersih. Tentang jaga jarak. Jaga jarak. Jika panjenengan berteman, bersahabat dengan siapa saja, kalau sudah akrab ya jangan terlalu akrab. Karena kalau nanti terjadi sesuatu akan sakit akibatnya. Betul. Jadi tetap biasa-biasa saja, jaga jarak, kangen yo sambang sinambang,
Demikian. Tapi tidak boleh untuk nganten anyar gak oleh jaga jarak. Orang manak-manak. Itu. Lantas pakai masker yang ditutup hidung. Menungso urip itu ojo seneng ngambus alaning liyan. Manusia hidup jangan suka mencium kejelekan orang lain. Karena sesungguhnya telunjuk kita menunjuk ke lain, yang ketiga itu menunjuk ke jiwa kita sendiri. Jadi salah kono siji, salah wae dhewe akeh lho. Nah, jadi jangan suka mencium kesalahan orang lain. Belum tentu kok kita ini benar. Belum tentu kita itu bersih. Ya. Terus mulut juga ditutup. Pergunakanlah mulut ini untuk berbuat kebaikan, untuk ngomong yang baik-baik, yang bermanfaat. Syukur untuk orang banyak. Ini di termin terakhir Romo. Jadi jenengan tadi nyinggung masalah nganten, soalnya saya langsung nyambung. Kalau di acara ngantenan itu Romo, biasanya kan dipandu sepasang pengantin sungkem ke kakinya bapak ibu gitu kan. Bahkan kalau di dalam ajaran-ajaran leluhur kita, kita disuruh membasuh kakinya, dipakai dipakai cuci muka, bahkan diminum 3 tegukan. Pertanyaan saya yang pertama, ritual-ritual dalam acara pernikahan begitu maknanya apa saja sih Romo, tolong dieksplor. Yang kedua, tadi membasuh telapak kakinya orang tua itu manfaatnya sebenarnya untuk apa? Matur suwun. Untuk mantenan itu kalau dikupas banyak mas, lama sekali. Oh gitu ya. Jadi ini saya ambil yang inti di bawah yang paling akhir, membasuh kaki seorang ibu. Ini sesungguhnya adalah wujud keinginan meringankan beban, meskipun sesungguhnya jangankan kok hanya meminum, bahkan penjenengan gendong simbok itu keliling setiap pagi sampai sore itu belum bisa mengembalikan jasanya simbok itu. Karena apa? Orang berbohong tapi masuk surga itu simbok. Berbohong tapi ganjarannya surga itu simbok. Contohnya begini, kowe kok orang ndang mangan kae lho, wong mboke wis bar mangan kok mau, padahal nasi ya tinggal 1 entong itu untuk si anak. Bagaimana si simbok ini ketika janin lahir, bagaimana menyusuinya demi untuk si anak, ngalor ngidul digendong ngalor ngidul, ya kan? Nggak peduli itu panas maupun hujan, badannya basah kuyup, tapi si anak jangan sampai kena air sedikit pun. Ini adalah pengabdiannya simbok yang luar biasa. Seperti misalnya si anak pulang tengah malam, Mbok aku besok bayar SPP, Mbok, bagaimanapun apapun yang akan dilakukan, simbok itu wanita itu paling ringkih. Tapi nek ra percaya jajal anak iki jaraken, engko lak metu nesune. Oh iya. Jadi maka kita membasuh kaki itu sebenarnya untuk pelepasan, pengampunan dosa selama kecil sampai dewasa yang belum pernah memberikan balas jasanya kepada simbok.